Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemasok senjata dan peluru untuk kelompok kriminal bersenjata ditangkap di Mimika. Pemungutan suara ulang di Kabupaten Kerom dipantau langsung Bawaslu RI. Terbukti melanggar saat pencoblosan, pemilu ulang direkomendasikan di 7 TPS Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Satgas Damai Kartens meringkus seorang pemasok senjata dan peluru kepada kelompok kriminal bersenjata wilayah Nduga. Epson Nirigi ditangkap polisi saat berada di Mimika. Kasatgas Humas Damai Kartens mengatakan Epson Nirigi adalah anak buah pimpinan KKP Nduga, Egyanus Kogoya, yang sering memasok senjata dan peluru melalui sungai di Mimika. Berdasarkan keterangan dari saudara EN, bahwasannya saudara EN ini merupakan jaringan KKB Dugama yang bertugas memasok senjata dan amunisi kepada kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Hal ini kami peroleh dari tersangka lain yang pada tahun 2023 yang lalu telah berhasil kami tangkap, yaitu atas nama Musianus Mijile dan atas nama Yomse Lokbere. Musianus Mijile memberikan keterangan bahwa pada tahun 2021 yang lalu dirinya telah memberikan sejumlah uang kepada saudara EN sebesar 30 juta rupiah, yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli amunisi dan sejumlah senjata api di daerah Timika. Untuk saat ini, tersangka EN masih kami periksa lebih lanjut untuk kami kembangkan kepada jaringan senjata api dan amunisi yang lainnya yang mungkin masih berada di Timika. Polisi masih memeriksa Epson Nirigi di Mapolres Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pasokan melimpah, seluruh jenis cabai di Merauke harganya anjlok. Cabai kecil yang biasa dijual Rp50.000 per kilogram saat ini turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara cabai besar yang biasanya tembus Rp100.000 per kilogram saat ini hanya dijual Rp10.000 per kilogram. Pedagang mengatakan turunnya harga cabai akibat pasokan melimpah. Untuk harga lombok kecilnya berapa per kilo sekarang, Pak? Kalau lombok kecil dari harga 45 sampai 15.000. Kalau yang lombok besarnya Sama. berapa itu? Dari harga 45 terus turun 15 juga ya. Kalau lombok keriting sama juga? 15. Sama. Kalau untuk bawang ini, Pak, turun juga? Turun. Kalau bawang merah dari harga 60 turun 55. Kalau bawang putih? Sama. Dari harga 50 turun 45. Sama juga, Pak ya. Kenapa itu Pak seperti itu? Karena banjir. Banjir ya? Banjir. Artinya banyak di pasaran. Banyak di pasar itu. Kadang dibuang. Banyak. Selain cabai, harga bawang juga turun dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Merauke terus menurunkan angka stunting yang saat ini tinggi. Salah satu upaya pemerintah yaitu bekerja sama dengan TNI menggelar program Tentara Masuk Desa. Tentara diharapkan mampu membantu warga di pedalaman agar angka stunting bisa turun. Di
sana stunting cukup tinggi, ya, persoalan stunting. Yang berikut juga persoalan kesehatan ini menjadi sesuatu yang vital di distrik Guti. Nah, sehingga fasilitas dasar salah satunya yang harus menjadi atensi kita adalah MCK gitu, itu dengan sumur. Nah, selama ini kan masyarakat kebanyakan ambil airnya dari kepala Kali Buraka. Nah, kampung-kampung ini kan ada di pinggiran Kali Buraka, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dengan sumur gali kita arahkan mereka agar mereka bisa airnya bisa steril gitu, ya. Ini yang jadi pikiran kita seperti itu. Sehingga mau tidak mau salah satu fasilitas dasar yang coba kita perkaya perumahan tahun kemarin saya sudah coba masukkan. Perumahan sudah masuk dan beberapa tahun lalu juga sudah masuk. Fasilitas telepon juga sudah baik. Nah, sekarang kita mau supaya betul-betul kesehatan mereka menjadi yang utama. Warga senang dengan program TNI dan Pemkab itu karena membantu mereka dalam segi air bersih dan membangun MCK. Saya sebagai perwakilan dari Kampung BP saya sangat bangga dan sangat berterima kasih dengan adanya Manunggal ya abdi masuk desa ya. Dan untuk itu mudah-mudahan ke depannya bisa difungsikan dengan baik ya. Selama ini sebelum ada MCK apa segala macam itu bagaimana untuk? Ya selama ini sudah ada, cuma mungkin masih kurang terawat. Terus ada juga kendala-kendala lainnya. TNI Masuk Desa ke-119 digelar selama 2 bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.